Izin Bapak Yai, saya ingin bertanya mengenai makalah tadi. Di sini saya teringat dengan salah satu kejadian yang lagi update, yaitu di kampung Sumatera ya. Terus kita teringat dengan makalah ini yang ingin saya tanyakan. Tentunya ini pun pemberian daripada Allah, musibah apa pemberian dari Allah. Nah, ini bagaimana caranya untuk mengembangkan sikap rela kita nih? Terutama terhadap pemberian Allah yang sifatnya menghadapi cobaan atau kekurangan. Demikian Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia yang tinggal di alam dunia pasti akan menghadapi dan mengalami berbagai macam ujian, berbagai macam cobaan, dan itu sudah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ada beberapa musibah yang kelak akan terjadi di kalangan manusia. Ada yang sudah mengalami, ada yang belum mengalami, ada yang lulus, ada yang tidak lulus, ada yang bertahan masih hidup, ada yang juga karena musibah meninggal dunia. Tapi itu semua adalah bagian daripada ujian daripada Allah. Sebab rusak atau tidak rusak, tetap manusia seluruhnya bakal rusak. Baik rusak karena musibah, rusak atau karena ajal. Walaupun tidak ada musibah, tidak ada tsunami, mati, tetap mereka hilang dari alam dunia. Baik itu harta hancurnya karena bakaran, baik hancurnya karena tsunami atau karena banjir, atau juga digarong orang, digondol maling, bisa saja dengan cara berbagai macam. Cuman yang jadi masalah itu tadi, ada yang menjadi sebab. Kalau mereka orang yang beriman, yang bertakwa, ini Al-Quran sudah menjelaskan, ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama. Kalau seandainya penduduk Indonesia, karena kita orang Indonesia, mereka beriman dan bertakwa, pastilah kami akan kirim kebarokahan dari langit. Tapi syaratnya tadi dua, iman dan takwa. Tapi sebaliknya, kalau mereka tidak beriman dan tidak bertakwa, maka kami akan berikan musibah. Berarti ini jaminan untuk menuju keselamatan, jaminan untuk menuju kebahagiaan, modalnya dua. Lalu bagaimana di wilayah itu kan tidak semuanya maksiat, juga tidak semuanya takwa. Maka kalau masih banyak yang takwanya, itu negara masih dipertahankan keamanannya. Tapi kalau condong beratnya lebih kemaksiatan, maka yang takwa pun kalah. Seperti misalnya ada orang judi mabok, dinasehatin sama ustadz, jangan judi aja, Tad, jangan nasihatin saya, duit saya, mabok saya, mau neraka saya. Terus kata ustadz, duit dia, mabok dia, lamun Allah marah murka, aing kena tolol. Seperti itu. Jadi pemahaman kita kan dengan akal tadi, apain turut campur? Yang mabok saya, yang judi saya, yang zina saya, apa urusannya? Enggak begitu saudara. Kenapa? Karena ada hablum minallah, ada hablum minan. Jadi manusia itu punya kewajiban untuk memberikan nasihat. Sebab kata Nabi, jika ada nampak kemunkaran di hadapanmu, rubahlah dengan tanganmu. Kalau tidak mampu, dengan ucapanmu. Kalau tidak mampu, sudah di dalam hati. Walaupun itu selemah-lemahnya iman. Jadi ini kembali kepada keimanan. Kalau manusia itu sadar, menyadari bahwa apapun yang terjadi ini sudah menjadi kehendak Allah. Apapun musibah yang terjadi, kalau hatinya ridho, ikhlas, berarti kan lulus dalam ujian. Tapi kalau tidak menerima, musibah dua-duanya, dunia dan akhirat. Di dunia tidak dapat apa-apa, di akhirat disiksa. Kenapa? Karena ketidakridhoan atas apa yang menjadi kehendak Allah. Seperti itu. Kalian barangkali ada tanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini masalah sholat Pak Ustadz. Sholat sunnah apa aja yang kita kerjakan sesudah dan sebelum sholat wajib. Terus kalau kita sholat kan ada mengacungkan jari telunjuknya, itu pas bacaan di mananya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sholat sebelum pardu dan sesudah pardu itu dinamakan sholat sunnah rawatib. Namanya rawatib. Arti rawatib berdampingan dengan pardu, sebelum dan sesudah. Dalam bahasa Arab qobliyah dan ba'diyah, itu rawatib. Akan tetapi ada juga sholat sunnah sebelum pardu. Misalnya kalau dia pergi ke masjid, dia sholat sunnah tahiyatul masjid. Atau sesudah berwudu, dia sholat sunnah syukur wudu. Misalnya Pak RT, walaupun bukan di waktu sholat, jam-jam sholat, tapi mau wudu, lalu memanfaatkan wudu tadi, tinggal sholat niat, sholat sunnah syukur wudu, walaupun bukan di waktu sholat. Itu namanya sholat sunnah qobliyah ba'diyah yang mengiringi sholat pardu. Hanya ada dua yang tidak ada ba'diyah Pak RT. Mana? Satu subuh, dua asar. Tapi kalau yang lainnya mah ada sebelum, ada sesudah. Tapi untuk subuh dan asar hanya ada sebelum, tidak ada sesudah. Jadi artinya kalau udah sholat asar, tidak ada sholat sunnah setelahnya. Sudah sholat subuh, tidak ada sholat sunnah sebelumnya. Tapi kalau dohor, sebelumnya ada, sesudahnya ada. Sholat maghrib, sebelumnya ada, sesudahnya ada. Begitupun dengan sholat isya. Maka disebut sholat sunnah rawatib sebanyak 12 rakaat. Yang kedua, bagaimana orang ketika mengacungkan telunjuk pada saat tahiyat. Asyhadu alla ilaha illallah, di lapan illallah. Begitu dia mengutakan illallah, jadi menohidkan, menunggalkan, mengesakan. Karena apa? Kul huwallahu ahad. Ahad itu satu, berarti esa. Sunnahnya diangkat telunjuk. Jadi kalau misalnya kita perhatikan, saya semuanya perhatikan. Kalau misalnya kita sholat, kata Nabi, saat kau duduk tahiyat, baik tahiyat awal maupun tahiyat akhir, bentuklah genggaman tanganmu angka 53 Arab. Aplikasinya gimana bikin angka 53? Ini 3. 1, 2, 3 nih. Ini 3 nih. Ini pisah dulu sama jempol. Jadi sunnah kita membentuk angka 53. Ini 3. Bikin 50-nya tuh. Tempel di sini. Nah, jadi kan biasanya ngelonjor baik begini aja nih. Orang tuh kalau sholat dari awal tangannya begini. Tapi kita sunnah hayat membentuk angka 53. Dari awal sholat udah begini. Ini 3 tuh. Ini 50 kayak bentuk lope. Gua namanya hona lope bae sih. Nah, ini namanya 5 nih angka Arab. Nah, begitu tinggal asyhadu alla ilaha illallah, tinggal diacungkan. Jadi nggak perlu repot-repot. Ketika kita di tahiyat akhir mau salam baru dibuka, beres bacaan tahiyat sampai selesai baru digubraikan, bray assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sunnahnya begitu. Kan kebanyakan orang tuh dari awal kan begini, begitu asyhadu alla gitu repot. Harusnya mah dari awal udah dibentuk tuh 53, sunnah dapat pahala. Asyhadu alla ilaha illallah. Begitu lapan Allah kalimat tauhid disebut, acungkan ininya Pak RT. Tapi ada tapinya, ulah digoyang-goyang. Nah, kan? Jangan digoyang ulah. Ini tips saya, makruh kalau ininya digoyang-goyang. Walaupun ada sebagian saudara kita memang yang sering menggoyangkan tangan sehingga ada bermasalahan gara-gara yang satu Muhammadiyah, yang satu Ahlus Sunnah. Kalau Muhammadiyah kan digini-giniin, kalau Sadiwan kan enggak. Nah, makanya kalau Sadiwan mah lain begitu. Begitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung ucapkan alhamdulillah. Salah paham. Kata orang MD, Tat,
Setiap kali lu sholat, beres sholat, musapu aja. Bingung gua. Terus kata saya Dewan, gua puyeng sholat samping lu, tangan lu begini-begini itu lu. Makanya gua puyeng, gua istighfar, astagfirullah. Seperti itu kira-kira Pak RT ya. Jangan terlalu serius satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya mungkin pertama saya minta dijelaskan dengan bahasa jagalah salatmu maka Allah akan merubah hidupmu. Yang kedua dengan kenikmatan yang membinasakan dari Allah, sedangkan kenikmatan yang datang dari Allah. Tolong dijelaskan kenikmatan yang bisa membedakan istidraj. Bahasanya istidraj. Mungkin hanya itu pertanyaan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia siapapun pasti ingin yang terbaik. Walaupun kenyataannya buruk, itu bukan kehendak. Karena itu hanya bicara nasib. Yang nasib belum sempat dirubah. Lantaran kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib manusia kecuali dia sendiri berusaha untuk ada perubahan itu. Jadi perubahan itu secara syariat harus timbul dari keinginan manusia. Nah kemudian kalau manusia itu ingin merubah dari keterpurukan menjadi keterbaikan, maka yang pertama langkah kita ambil adalah sebagai pendasi agama, sebagai tiang agama, pelihara dulu itu. Mana kata Nabi, as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Artinya kita bicara agama punya konstruksi. Konstruksi yang paling dasar adalah sholat. Andai kata bangunan ingin menjulang, kukuh, mewah, maka perkuat pendasinya. Kalau pendasinya udah kuat, mau aksesoris apa saja ditempelkan di atas beberapa lantai akan tetap kuat. Kenapa? Karena pendasinya sudah kokoh. Begitu juga kita dalam kehidupan ingin baik, tapi tidak ada sholat. Dari mana kebaikan itu datang? Sementara dasarnya agama adalah sholat. Dan kalau kita ingin baik, baik di situ rizkinya supaya barokah, hatinya supaya tenang, keluarganya adem ayem, maka perbaiki sholat itu. Bagaimana memperbaiki sholat? Didasari dengan ilmu. Ini salah paham lagi aja, nanti sholat ngaji mantel. Itu ya. Jadi karena sholat itu butuh ilmu. Jadi intinya mah ngaji, diperbaiki. Kalau orang ngaji saya yakin pasti sholat, tapi yang rajin sholat juga belum tentu ngaji. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, istidraj. Istidraj pemberian yang tidak berkah. Bahasa Jerman nama mere nyungkun. Nyawa tuh nyungkun. Iya, atau mere tapi itu ikhlas. Seperti orang tua ke anak, ngasih karena terpaksa, dilempar. Tuh duit dia goblok, aing susah. Memberi kepada anak tapi dengan cara atau emang diberi tapi kan istidraj namanya. Artinya apa? Artinya Allah berikan dia kekayaan, Allah berikan dia pangkat, Allah berikan dia jabatan, tapi semua yang Allah berikan di dunia membawa malapetaka di akhir. Tuh itu istidraj namanya. Ketika dia punya harta, dia nggak bisa haji, dia nggak bisa zakat, dia nggak bisa sodakoh karena terhalang dengan istidraj tadi. Sebab kalau harta yang tulus, yang berkah, pasti manfaat. Jangan bicara di akhirat, di dunia pun akan nampak maslahatnya ketika Allah memberikan keridho. Mungkin anak yatim, mungkin fakir miskin, atau masjid, musola, dan sebagainya. Ada jalan untuk kebaikan, itu namanya keberkahan. Tapi kalau bentuk istidraj di dunia aja nggak kelihatan, pasti kemana larinya? Ke bar, diskotik, nyawer, jablay, modar deh urusan. Itu namanya harta yang diberikan secara istidraj. Seperti itu.
Ya, kenikmatan yang membinasakan. Artinya di dunia dia merasakan nikmat yang sesaat, tapi penderitaannya panjang di akhirat. Itulah kenikmatan membawa kebinasaan. Itu mendingan kayak si Midun, sengsara membawa nikmat. Jangan nikmat menyengsarakan, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Ustadz, kami akan menanyakan masalah sedekah dan sedekah ini. Kita pribadi misalnya mau mengadakan tasyakuran, kita akan mengundang masyarakat misalnya ya. Nah waktunya, dan yang mengundang itu permintaan kepada para jamaah itu banyak acaranya, dan sehingga sampai larut malam. Seandainya syukuran dia itu, kata kasaran kita, berkat, kita bawa pulang berkat itu udah lewat dari jam, misalnya sampai jam 11, kan itu mubadir. Bagaimana Pak Ustadz hukumnya sedekah kita itu Pak Ustadz? Diterima atau enggaknya Pak Ustadz? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama, besek lagi aja. Kita di masyarakat majemuk namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah bervariasi acara ya. Dari mulai pesta, suka duka, tak ada henti-hentinya dari sebuah acara. Jangankan acara bahagia, acara menderita pun selalu ada. Misalnya kematian, teureun-eureun orang tahlil jeung zikir. Komo pesta makawinan sunatan, ya tetap di dalamnya sama zikir. Terus bagaimana dengan keberadaan sodakoh berupa makanan? Misalnya, waduh kalau kemalaman mah misalnya ini basi, maka ketika kita melihat fenomena ini bisa diatur, karena masalah besek mah itu menurut saya adat. Menurut saya mah adat, bukan syariatnya mah itu tadi zikirnya, Qur'annya, tahlilnya itu syariat. Kalau masalah kekenyohan mah itu mah adat. Adat itu bisa ada, bisa nggak ada, bisa meriah, bisa juga sederhana. Misalnya kalau ini udah adat dan semua udah mematuhi pada aturan adat, artinya udah nggak ada yang protes. Memang seperti inilah asal muasal kejadian di masyarakat kita atas nama Ahlussunnah wal Jamaah. Maka walaupun tadi dalam bahasanya, waduh kemalaman ini basi, tidak ada yang mubazir Pak, tidak ada yang mubazir. Kalau kita berpikir tentang itu khawatir mubazir, bisa saja karena ini yang punya acara sampai larut malam banyak acaranya, maka sebaiknya dibuat mentah kalau takut mubazir. Misalnya, wah lamun ieu nasi padang kaburu basi ieu, geus bae nu ibaratnya atahna nasi padang kudu dibeli, kudu make segala bumbu segala naon, geus bae duitna di amplopan, jasa dua bae. Misalnya kalau ini nasi besek dan segala kue-kuenya habis berapa? 30.000, geus bae di amplopan 30.000. Itu lebih baik kalau takut khawatir basi. Itu mah, atau dibelikan barang mentahan, mana sarimi, beras, telur, nggak ada masalah, kan gitu-gitu juga, cuman beda medianya aja, seperti itu ya. Nah sehingga kalau untuk urusan beseknya mah itu mah urusan duniawiyah, nggak seberapa dan tidak berharga. Tapi yang dimaksud acara supaya mengandung keberkahan mungkin dari metodenya, seperti ada yasinnya, ada tahlilnya, ada zikirnya, sehingga menjadi sebab gara-gara orang punya acara, gara-gara orang punya hajat, orang datang kemudian malam ini menjadi anugerah. Aturan kalau nggak ada acara mah nggak ada yang zikir, nggak ada yang punya pahala, nggak ada yang ibadah, tapi malam itu punya nilai ibadah. Alhamdulillah. Jadi ada berkat, ada berkah. Berkat urusan dunia besek, berkah urusan akhirat. Tapi kalau berkatnya takut basi, diganti tadi. Lamun kejo mah basi, beas nu awet. Gitu. Cek Haji Umen mah mending duit bae, nu bagus nama. Kan gitu. Mantap. Nah itu mah tinggal kita
cara berpikir kita aja. Oh ini takut kemalaman, basi, bagaimana seperti itu. Tapi kalau tadi yang punya sohibul hajat udah mempersiapkan mau kemalaman mau bagaimana, sebenarnya insya Allah tidak ada yang mubazir selama makanan itu tidak basi seperti itu. Ustadz, di zaman Nabi kan katanya poligami itu lebih dari 5 sampai 8. Apanya tuh? Itu poligaminya gitu kan. Iya. Ini terus kalau ada keterangan bisna wa sulasa wa ruba kan cuma dibatas 4 doang gitu. Gimana itu Ustadz? Aneh ya? Iya. Padahal nabinya kan sama gitu, Nabi Muhammad. Itulah ngaji. Dan kita akan jawab pertanyaan, kenapa ada kata-kata istri lebih dari 4, 10. Bahkan kalau bicara nabi-nabi yang dulu seperti Nabi Daud, Nabi Sulaiman, ratusan bahkan ribuan. Bahkan ibaratnya bicara tentang istri di zaman Nabi juga tidak ada yang sedikit, walaupun dia miskin, nggak punya perusahaan. Karena nggak ada jaminan orang banyak harta poligami, bukan. Tapi kesetaraan dan kesunahan. Lantaran Allah Subhanahu wa taala di alam dunia lebih banyak menciptakan kaum perempuan daripada laki-laki. Nah, sehingga tidak ada poligami, karunya teu laku awewe atuh. Benar teh, Ji? Itu. Nah, bagaimana pertanyaan dalam Al-Qur'an? Pankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Nikahilah wanita yang kau cintai, yang kau sayangi, 2, 3, 4. Jisamsu. Ya, 2, 3, 4. Ini ayat turun sesudahnya mereka itu tidak ada batasan. Maksudnya setelah ayat ini turun, enggak ada lagi yang lebih. Jadi kalau Nabi misalnya terhitung istrinya sampai 12 karena ayat ini belum nah, paham nggak? Nah, jadi setelah ayat itu turun mah baru berlaku tuh, jangan lebih dari 4. Akhirnya mereka berpolitik dalam ayat ini. Mana berpolitik? Cek Ustadz Iwan, kumaha carana ya supaya pamajikan loba banyak, tapi Allah membatasi 4. Akhirnya sekali nikah 4, cerai gede 4, nikah deui 4, cerai gede 4. Kan kalau 10 kali 4 40. Itu sistemnya, paham ya? Nah, seperti itu. Biar dia nggak mikirin, kita bisa HS mikiran. Seperti itu. Jadi ayatnya itu sebelum turun mah bebas, mau berapa aja, nggak ada batasan. Tapi setelah ayat itu turun maka dibatasi 4, karena dia itu nggak cukup dengan 4, akhirnya bosen dicerai, nikah lagi yang baru. Karena nggak boleh dalam satu pernikahan lebih dari 4. Tapi kalau dicerai mau 1000 kayak nggak ada masalah, yang penting 4 gitu ya. Jadi seperti itu pemahaman. Karena ayat turun Al-Quran tidak sekaligus tapi bertahap, nyicil asbabun nuzul, karena ada sebab turun-turun Al-Qur'an. Berapa lama itu Al-Quran turun? Bayangkan 23 tahun. Sedangkan Nabi sebelum diangkat jadi Rasul itu udah menikah dengan Siti Khadijah ketika umur 25 tahun. Sedangkan diangkat menjadi Rasul turunnya wahyu ketika umur 40 tahun. Jadi ayat itu turun ketika mereka sudah banyak istri-istrinya. Maka setelah itu baru diatur berdasarkan ayat yang membatasi. Kalau belum ayat itu turun mah bebas-bebas aja, ada berapapun, seperti itu. Saya tanya. Sakman pengalu. Baik, kalau sudah cukup simpen buat ahad yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita azam, apa yang kita niatkan walaupun belum sampai
Tapi kalau kebaikan sudah diniatkan dari sekarang, walaupun waktunya belum tiba, itu sudah dicatat ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin fil awalin barik wa sallim radhiyallahu taala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalalil wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anzil rahmatan wal maghfiratan alaina. Allahumma inna nas'aluka falafiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.